Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas C ingin mempresentasikan hasil dari materi kami yang berjudul Peran Civil Society dalam Demokrasi dengan dosen pengampu Bambang Cahyawidodo, SIP MSI. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Di sini ada Muhammad Randy Surya Kirana dengan NIM 202105200059, Kamelia Dewi dengan NIM 202105200027, dan saya sendiri Nazaruddin Alfarisi dengan NIM 202105200022. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan yang kami paparkan. Masyarakat madani atau civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Kata madani berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilized yang berarti beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society yang berarti masyarakat yang mempunyai peradaban. Civil society atau masyarakat madani lahir pertama kali dalam perjalanan politik masyarakat madani di Barat. Banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat madani, antara lain masyarakat madani, civil society, dan masyarakat sipil. Namun masyarakat sipil jarang digunakan karena cenderung mengecilkan dan menyederhanakan maknanya. Adapun yang membedakan antara masyarakat sipil dan madani adalah bahwa masyarakat madani lahir dari buayan dan asuhan hidayah ilahi. Sedangkan masyarakat sipil adalah hasil modernitas, di mana modernitas merupakan hasil dari gerakan kebangkitan yang merupakan gerakan sosial sekuler yang menolak Tuhan. Jadi masyarakat sipil memiliki etika transidental yang rapuh karena telah meninggalkan Tuhan. Sedangkan Mahasin menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa Inggris yang artinya civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas dei yang artinya kota ilahi, dan society yang berarti masyarakat. Dari kata sivil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Dawam Raharjo juga menjelaskan bahwa pengertian masyarakat madani adalah proses penciptaan peradaban yang terkait dengan nilai-nilai politik bersama. Dalam pandangannya, masyarakat sipil adalah warga negara yang bekerja sama untuk membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan non-pemerintah. Bersama dengan itu, Ajumaldi Azra juga menyatakan bahwa masyarakat sipil lebih dari sekedar gerakan demokrasi yang terkait dengan pembentukan masyarakat beradab yang berkualitas. Munculnya konsep masyarakat madani sanggup menampakkan intelektual Muslim Melayu yang sanggup menginterpretasikan ajaran Islam pada kehidupan modern. Persisnya pada mengawinkan ajaran Islam dengan menggunakan konsep civil society yang lahir pada Barat dalam abad ke-18. Konsep rakyat madani kini berkembang menjadi padanan berdasarkan rakyat sipil. Istilah rakyat madani yang diperkenalkan dalam kalangan Islam politik, hal ini akan lebih sanggup sebagai alat menuju lebih terkenal lantaran didukung sang Soeharto yang ingin melakukan perubahan politik secara hati-hati. Konsep rakyat madani pula mempunyai rentang ketika pada pembentukan yang sangat panjang menjadi output berdasarkan akumulasi pemikiran yang akhirnya bisa menciptakan profil konsep normatif, misalnya dikenal sebagai konsep yang akan berkembang menjadi dampak berdasarkan proses pengaktualisasi yang bisa berkembang maju berdasarkan konsep berada pada lapang. Sejarah civil society yang dikemukakan oleh Raharjo 1997 menyatakan bahwa civil society sudah ada sebelum Masehi. Istilah civil society pertama kali dicetuskan oleh Cicero yang sudah ada sejak orator Yunani kuno 1643 sebelum Masehi. Menurut Cicero, masyarakat sipil merupakan komunitas politik yang beradab
serta bisa digambarkan sebagai komunitas urban dengan kodenya sendiri. Dengan kata peradaban dan kota dapat dipahami sebagai konsentrasi penduduk, tetapi juga sebagai pusat peradaban dan budaya. Civil society juga mengacu pada konsep tamadung, civilized society. Konsep ini diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun dan konsep Al-Madani. Al-Fadilah atau Madinah sebagai negara utama diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi. Konsep ini muncul pada abad pertengahan dan kemudian diadvokasi. Pendapat Hamidullah, First Western Constitution in the World, Lahore 1958. Piagam Madani ini mempunyai pengertian sebagai konstitusi yang dilakukan secara tertulis serta merupakan konstitusi pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini secara mencengkangkan telah mengatur apa yang sekarang orang inginkan atau perjuangkan tentang hak-hak sipil atau civil right yang lebih dikenal sebagai hak asasi manusia. Hal ini sudah dilakukan sejak lama sebelum Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau American Declaration of Independence 1776. Kemudian terdapat Revolusi Prancis pada tahun 1789 serta Deklarasi Universal PBB tentang HAM pada tahun 1948 sehingga dapat dikumandangkan secara bergantian. Kebangkitan civil society dimanifestasikan ke dalam beberapa jenis gerakan sosial. Yang pertama, resistensi simbolik yang meliputi berbagai aksi tidak langsung untuk mengontrol dominasi negara. Yang kedua, resistensi pragmatis yang dilakukan sebagai reaksi langsung terhadap kebijaksanaan pemerintah atau sistem sosial, ekonomi, politik yang sedang berjalan. Yang ketiga, resistensi simbolik pragmatis yang merupakan aksi langsung maupun tidak langsung yang menuntut terciptanya situasi sosial politik yang lebih baik, terutama wong cilik, dan juga menuntut pengurangan kontrol negara terhadap berbagai bidang kemasyarakatan. Dalam konteks keindonesiaan, kebangkitan civil society sungguhnya dimulai semenjak zaman penjajahan Belanda. Ketika itu usaha rakyat melawan pemerintah kolonial melibatkan 3 kekuatan. Yang pertama, kaum petani radikal pada pedesaan yang diwujudkan pada serangkaian pemberontakan petani pada Jawa serta Sumatera yang berlangsung semenjak akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Yang kedua, kaum buruh agresif yang terdiri berdasarkan pekerja pabrik gula, buruh perusahaan kereta api, dan sebagainya. Melalui perkumpulan buruh yang terdapat, mereka lakukan demonstrasi sehingga menimbulkan pemogokan kerja buat kenaikan upah dan pemugaran suasana kerja. Ketiga, kaum yang terdiri berdasarkan para intelektual. Beliau berpendidikan barat yang mencipta grup-grup diskusi pada kota-kota akbar yang mulai mengekspresikan semangat nasionalisme serta mempunyai kebebasan berpolitik. Dengan ketiga komponen ini, rakyat waktu itu berusaha keras buat menantang penguasaan serta manipulasi yang dilakukan sang pemerintah kolonial Belanda. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.